Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwafillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten, sehingga insyaallah santen menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kanjeng Raden Tumenggung Hajid yang merupakan murid termuda beliau. Dan 7 ini merupakan sebuah postulat ya, atau sebuah gambaran untuk menggerakkan jamiah atau perserikatan dalam rangka untuk mendapatkan ridho ya dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang ini dibahas nih. Ya, 7 ajaran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu adalah bahwa hidup ini adalah pertaruhan. Kita menjadi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Yang digarisbawahi bahwa hidup itu adalah pertaruhan. Kemudian yang kedua, ya, ajaran yang beliau kemukakan yaitu adalah jangan menjadi pribadi yang sombong dan arogan. Semua pribadi yang sombong ya, dan arogan ini ujung-ujungnya adalah kecelakaan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya nanti kita terangkan satu persatu ya. Ini jenengan sambil dihafal nih satu persatu. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap kebiasaan ya yang jangget atau kemudian mencintai sesuatu itu karena kebiasaan. Jadi kalau orang itu biasa melakukan kemungkaran, maka dia akan mudah melakukan keburukan. Kalau dia itu kemudian terbiasa dengan yang ma'ruf, pasti dia akan terhasung jiwanya itu untuk menuju kepada yang baik. Maka waspada ya terhadap kebiasaan. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah integrasi antara ilmu dan amal. Jadi ilmu tidak bisa berjalan sendiri, amal pun juga tidak bisa berjalan sendiri. Dua-duanya itu harus ya berirama, harmonis dalam rangka supaya kemudian kita bisa merealisasikan iman. Al-iman ya, yang dimaksud dengan iman yaitu adalah tasdiqu biqalbi wal janan, yaitu membenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan kemudian membenarkan dengan lisan, kemudian wal amalu bil jawarih wal arkan, kemudian kita melaksanakan dengan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Yazidu bi ta'ati rahman, iman itu akan meningkat kalau kita kemudian taat kepada Sang Rahman. Wa yanqusu ya, dan kemudian akan turun iman tadi bi itibai syaitan, kalau kemudian kita mengikuti langkah-langkah setan. Maka beliau ya di dalam ya syarahnya yang keempat ini berusaha untuk memadukan antara ilmu dan amal.
Kemudian yang kelima yaitu membangkitkan jiwa rela berkorban. Karena itu kata-kata beliau, ya urip-urip ana Muhammadiyah, ojo golek urip yang Muhammadiyah. Itu adalah ya merupakan cerminan ya daripada ya pemikiran beliau yang berusaha ya untuk melahirkan yang namanya jiwa rela berkorban. Kemudian yang keenam yaitu adalah pemurnian dan kebenaran. Pemurnian itu adalah bagaimana kembali rujuk ilal Quran was sunnah. Kebenaran itu adalah untuk menegakkan al-haq yaitu Islam itu sendiri. Apa definisi daripada Islam? Al-Islamu ya, yang dimaksud dengan Islam al-istislamu lillah, menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu bitta'ah, dan kemudian kita melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabti'adu anisirki wal bid'ah, dan kemudian kita menjauhi kesyirikan dan bid'ah. Ini definisi daripada Islam. Jadi pemurnian pada Quran dan Sunnah sebagai guidance atau petunjuk, dan kemudian ya menghasung manusia, mendorong manusia untuk senantiasa memperjuangkan al-haq atau kebenaran itu sendiri. Dengan apa? Semua manusia itu menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Iqamatut tauhid, yaitu menegakkan tauhid. Yang keenam. Yang ketujuh yaitu adalah mengedepankan rasio di dalam mengembangkan atau ya meluaskan daripada berkah dakwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kemudian diartikan mengikuti tren perkembangan zaman. Karena itu kenapa ya Jam'iyah ini kemudian menghasung ya yang namanya Islam berkemajuan atau Islam progresif. Yaitu Islam yang tajdidnya itu dalam rangka untuk memperbaiki ya supaya kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik dan menanamkan supaya harapan itu kemudian tidak jatuh kepada keputusasaan. Harapan itu masih ada. Sebab kalau orang tidak punya harapan, ya ujung-ujungnya apa? Pasti ya dia akan merasakan rasa sakit itu dalam dirinya sendiri. Orang kalau sudah nganggur, ini ada teman saya itu pensiunan BI ya Bank Indonesia. Ketika pensiun jadi mengatakan, wah Asad, aku nek ngene iki ngomong putu wae bar iki. Wes aku tak leren yang ngomah ae ya, ora usah apa kegiatan, paling kok kegiatan sekitar kampung ya, ora lido, 3 bulan loro. Ya, 3 bulan kemudian meninggal. Karena apa? Dia memutus ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu harus berjalan. Pertaruhan itu hatta ya. Hatta atanal yakin, sampai kemudian jenengan itu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, 7 ini merupakan ajaran daripada beliau. Ini sinkron ternyata dengan ajarannya Sunan Kalijogo. Ya, jadi Sunan Kalijogo itu berdakwah dengan menggunakan ini. Cuma kemudian ya digambarkan dengan apa? Dengan lugu atau bajak. Jangan tahu lugu ya? Lugu kan tahu kan? Ngelugu itu kira-kira ngelugu langit apa ngelugu bumi? Kalau ngelugu bumi berarti apa? Tanahnya iso cengkar apa iso subur? Menjadi subur kan? Kalau bumi kan letaknya di bawah. Itu tadi apa? Filosofis supaya orang berjalan di muka bumi itu dengan andap asor. Berarti klausul beliau yang kedua, jangan menjadi pribadi yang arogan dan sombong. Kemudian di dalam lugu itu ada yang namanya cekelan untuk mengendalikan ya supaya lugu itu bisa belok ke kanan, belok ke kiri, bisa lurus, tapi tidak bisa atret ya, kan tidak ada koplingnya. Maka cekelan ini ya, itu cekelan kita yaitu adalah kembali kepada apa? Pemurnian tadi. Pemurniannya apa? Ar-ruju'u ilal Quran wa sunnah. Kembali kepada Quran dan
Sunnah. Tapi kita juga harus memijak ke bumi. Memijak ke bumi itu harus dengan realita. Tidak boleh hanya dengan menggunakan yang namanya nilai-nilai universal saja, tapi kita tidak menginjak ke bumi. Karena itu luku ada yang namanya pancatan atau pancadan. Tahu ya pancatan? Kalau Kinano kan ada pancatannya ya untuk kaki tadi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, seseorang itu harus menapak ke bumi. Lah menapak ke bumi tadi itu artinya apa? Nyegoro, berusaha untuk kawong, dan kemudian berusaha untuk dekat dengan bumi, artinya dengan masyarakat. Ujung-ujungnya apa? Maka ini adalah klausul beliau yang berkaitan dengan kalau seseorang itu punya pancatan, maka ya dia itu akan senantiasa mempunyai wadinu ala anfusikum, tetap berada di dalam garis lurus istiqomah. Garis lurus istiqomah sehingga apa? Ketika ngeluku tidak meletot-meletot. Karena apa? Ada pancatannya. Ya. Kalau nggak meletot-meletot tadi, artinya apa? Waspada. Waspada dengan apa? Kebiasaan yang buruk. Anak-anak sekarang kan ya banyak masuk ke thorikoh scrolliyah kan. Hidupnya itu dari satu scroll ke scroll yang lain. Ya Banda. Hidupnya ya hanya berada di dunia maya. Maka seluruh puncak kenikmatan itu semuanya sudah disajikan di media massa. Jenengan pengen pergi melihat Menara Eiffel, dia tinggal browsing saja atau dengan metaverse, jenengan sudah sampai di Paris. Jenengan pengen ya bunga tulip di Swiss, ya tinggal jenengan nanti mengklik saja sudah sampai di Switzerland. Kemudian jenengan bisa memetik meskipun itu hanya digital saja, ya. Tapi itu sudah ya kata beberapa psikolog ya dan psikiater pada tahun 60-an itu nanti sudah memprediksi nanti pada abad milenial akan ada sebuah teknologi yang membuat manusia itu akan mentok kepuasannya. Mentok kepuasannya itu pada apa? Apa yang kemudian bisa diindra oleh mata. Karena itu nafsu kan ada nafsul mutmainah, ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah. Tapi di dalam sufi itu ditambahi ada nafsu yang namanya nafsu mulhimah, nafsu rodiyah, nafsul mardiyah. Itu kalau di dalam sufi ya. Tapi dalam Quran cuma 3. Ya mutmainah, lawamah, sama amarah. Sedangkan kalau mata itu adalah nafsu sufiyah. Karena itu kenapa orang melihat itu dia akan kemudian puas. Maka kemudian dirancanglah ya oleh walang tardo angkal yahud, yaitu adalah sebuah perangkat yang manusia itu puas hanya dengan melihat saja. Ingat ya, penyakit hati kan ada 3 menurut Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Penyakit hati itu ada 3. Yang pertama apa? Kasrotul kalam, kakean cangkem. Kasrotul kalam. Yang kedua yaitu adalah kasrotun nazar, yaitu banyak melihat. Jadi kalau banyak melihat itu lama-lama apa? Hati itu akan membandingkan dengan yang lain. Coba orang stres pada usia sepuh itu bukan karena mereka itu tidak ada anaknya atau kemudian tidak punya rumah, bukan. Stresnya itu apa? Membandingkan dengan orang lain. Itu loh, bar pensiun malah suwehat, kene iki bar pensiun asam muratan tok. Itu kan membandingkan kan? Ya, makanya orang tadi mungkin kita tidak tahu mempunyai kelemahan apa kan tidak tahu. Mungkin utangnya akeh ya bisa. Atau tanggungannya juga banyak. Hampir semua orang itu tidak ada. Yang nir masalah itu tidak ada. Semuanya pasti menghadapi masalah. Tergantung bagaimana kita kemudian mensikapi tadi. Yaitu namanya pancatan. Kemudian juga apa? Singkal. Ya, singkal itu adalah yang tajam yang digunakan untuk membelah tanah, itu namanya singkal. Ya, singkal itu ya diarah kayu yang diarahkan ke tanah, nanti yang tajamnya itu namanya kajen. Ya, jadi singkal itu sing pinter nggunakne akal.
Sing pinter nggunakne akal itu sesuai dengan tadi menggunakan rasio untuk menghadapi permasalahan modern. Iya apa enggak? Sama kan? Antara Sunan Kalijogo dengan ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan kan sama. Tapi jarang orang kemudian membedah ini sehingga akhirnya menjadi mutiara. Kalau disampaikan pada orang-orang yang kemudian mereka itu masih ada interest kepada kebudayaan, mereka akan senang. Tapi kalau kita qala Rasul, qala Allah, peti mereka. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian dakwah itu harus menggunakan pendekatan. Karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disebut sebagai the man of dialog. Jadi orang yang bisa membuka dialog dari pendeta Van Lith yang mengembangkan misionaris yang ada di Magelang sampai Wahidin Sudiro Husodo, ya seorang Freemansori, ya yang kemudian beliau ajak untuk kerjasama sampai kemudian mendirikan rumah sakit di Surabaya dengan wakaf dari ya Ki Haji Mas Mansur. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Profesor Mustopo dan kemudian Dr. Sutomo. Ini adalah orang budi utomo. Bayangkan, beliau bisa bekerja sama dengan semua lintas ormas. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian gerakan ini berusaha untuk ya bisa meluaskan, kita harus menjadi the man of dialog, orang yang bisa mendialogiskan semuanya. Bahkan beliau bisa berdialog ya, ngaji dengan siapa? Ki Ageng Surya Mentaram yang mempunyai filsafat muler mungkret itu ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga bisa berdialog dengan siapa? Ya Ki Suwardi Suryonengrat atau dikenal dengan ya Ki Hajar Dewantoro yang slogannya itu sampai dipakai oleh Kemendikbud sampai sekarang kan, ing ngarsa ya mangan bondo Pak, ing madya mangan konco, ya tutwuri andayani ya. Jadi di belakang cuma mendorong-dorong saja. Ini Ki Hajar Dewantoro, ma'asyiral muslimin. Ketika kemudian mereka itu berusaha ya untuk ya nasionalis, tapi Kiai Ahmad Dahlan tetap memberikan peluang untuk dialog. Dengan Van Lith pun beliau kemudian ya dengan gaya-gaya ya seorang kristolog ya, beliau itu juga berdebat dengan Van Lith. Dan itu teman akrabnya juga. Bahkan beliau menawarkan, wahai Van Lith, kalau jenengan mau murid Islam yang ada di tempat misionaris jenengan tak ngajeni, tak usah dibayar. Nah, kira-kira sekarang dai begitu ada enggak Pak? Ya, langsung ya menghadap pada Romo Van Lith dan kemudian menawarkan supaya kemudian orang Islam yang ada di situ itu diberikan pengajian supaya apa? Mengenal al-Islam. Jadi beliau itu the man of dialog. Artinya apa? Sing pinter gunane akal. Podo dengan Sunan Kalijogo, yaitu dia mempunyai singkal. Tapi juga harus kajen. Kajen itu apa? Sesuatu yang tajam ya dari besi. Kalau singkal tadi dari kayu kan, untuk nyatoknya kajen tadi. Maka kalau kajen itu adalah ya kaijen. Jadi dia itu harus menyempatkan dirinya untuk beribadah sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pemurnian terhadap kebenaran itu hanya bisa dicari dengan apa? Yaitu dengan tadabbur wa tafakkur. Tadabbur itu adalah mentadaburi ayat-ayat Allah. Tafakkur itu adalah dalam rangka untuk apa? Mengintegrasi antara ilmu dan amal. Supaya timbul apa? Yang namanya pengorbanan. Ruhul badli wa tadhiyah. Yaitu adalah ruh untuk rela berkorban. Ruh rela berkorban digambarkan dengan apa? Kebo. Kan kalau membaca kan nggak kebo tuh. Kecuali zaman sekarang itu kan pakai apa? Ya, pakai mesin kan sekarang ya. Tapi kalau dulu itu pakai kebo, artinya apa? Dengan menggunakan otot. Karena itu untuk menumbuhkan rela berkorban, maka seseorang itu meskipun bodoh sekalipun, tapi dia tetap akan memberikan manfaat karena Allah itu memberikan ya sebuah petunjuk pada kita, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya kalian,
sebaik-baiknya manusia yaitu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu ikhwanillah ya, di depannya kan selain ada yang namanya kebo itu kan untuk mengikatnya ada tali namanya olang-aling. Olang-aling itu apa? Pemikiran harus antisipatif. Pemikiran harus antisipatif. Kalau tidak antisipatif itu akan kemudian ya membuat sebuah gerakan itu akan mengalami jumud. Coba bayangkan ya dulu zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan digantikan Mbah Yai Ibrahim, digantikan dengan Mbah Yai Hisam, ya itu kemudian masih ya seperti tradisional. Tapi begitu kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur, beliau mengusulkan ada majelis tarjih, maka kemudian semua nas itu ditarjih. Supaya apa? Diambil yang paling sahih. Dan disitulah kemudian ketika ya Muhammadiyah itu punya mentarjih nasnya sendiri, ini sering kemudian berseberangan dengan ya orang-orang yang di sekitar. Nah ini merupakan ya dibaca oleh Belanda, ini adalah sesuatu yang tepat untuk mengkonflikkan supaya umat Islam itu tidak bersatu. Karena sejak zaman dulu memang seperti itu. Belanda itu berusaha untuk menanamkan dendam ya antara Mojopahit dengan Pajajaran. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Dengan apa? Perang bubat. Sedangkan kalau kita melihat ya di bukti konkret atau kemudian artefak yang primer sekali, itu tidak ada perang bubat itu. Dyah Pitaloka dan Baduka Maharaja Pajajaran itu sampai bunuh diri ketika diserang oleh Gajah Mada, itu tidak ada peristiwanya sebenarnya. Tapi sampai sekarang dendam itu masih berlaku. Sampai di Jawa Barat, di Bandung itu, sampai nyari jalan Mojopahit, jalan Hayam Wuruk, sama jalan Gajah Mada, mesti nggak ketemu sampai. Iya apa enggak? Karena sudah ditanamkan kebencian sejak dulu. Ya. Demikian juga ya kaum muslimin juga begitu. Ya, antara NU dan Muhammadiyah itu kemudian dibenturkan. Sedangkan kalau kita melihat ya Mbah Hasim itu ketika diwaduli oleh santrinya ya dan kemudian santrinya mengatakan ya wahai Yai, ini di tempat saya di Kauman itu ada yang ngubah-ngubah arah kiblat disesuaikan dengan kompas. Kemudian menggaris-garis di Masjid Agung itu ya dengan menggunakan ya kapur supaya apa? Kiblatnya itu bisa lurus. Akhirnya miring kabeh. Dan ketika diprotes seperti itu, ya ini protes Basir itu protes, maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, loh itu kakangku, Kang Darwis. Nek sampean belum mengerti apa yang diajarkan oleh Kang Darwis, saiki aja mondok yang Tebu Ireng. Sampean mondok di Kauman sana. Akhirnya Basir diusir dari pondok Tebu Ireng, kemudian beliau mondok di Kauman. Dan nanti Pak Basir itu mempunyai anak, yang anak itu menjadi pimpinan Ketua Muhammadiyah, yaitu Azhar Basir. Profesor Azhar Basir. Azhar Basir dulu mondoknya di mana? Ya, itu di Tebu Ireng dulu. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi tidak ada permusuhan sama sekali. Yang membuat permusuhan apa? Yaitu ketika kemudian komunis itu hadir. Dan komunis itu mempunyai kans untuk apa? Yaitu untuk kemudian mempecah belah di antara kaum muslimin. Progresifnya sama dan mereka mempengaruhi itu sejak lama. Coba jenengan bisa bayangkan ya, yang membawa Muhammadiyah di Solo itu Kaji Misbah. Tahu ya Kaji Misbah? Nah, Kaji Misbah ini ya kemudian mempersilahkan beliau untuk kemudian tablik itu kepada ya jamaah SATV. Apa itu? Ya, sidik, ya, amanah, tablik, patona. Dulu Kaji Misbah membuat pasukan itu. Karena pada waktu itu ya di Solo itu ada majalah yang namanya Jawa Hiswara. Yang Jawa Hiswara itu redakturnya itu menghina Kanjeng Nabi dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ahli mabuk. Kira-kira nesu apa enggak, Pak?
Marah kaum muslimin. Sehingga akhirnya kemudian di Solo itu dibentuk yang namanya pasukan ya Sidik, Amanah, Tabligh, Watonah itu. Kemudian yang mengkomandani siapa? Yaitu adalah Kaji Misbah. Karena beliau juga termasuk anggota Syarikat Islam. Hos Cokro Aminoto itu juga begitu. Ya, mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak itu tahun 1918. Kira-kira jenengan ada enggak yang lahir 1918? Wis ora enek, wis tilar donya kabeh wonge. Tapi saat itu kalau jenengan melihat ya orang yang dikumpulkan oleh Hos Cokro Aminoto itu sejak Al-Falah, Taman Bungkul sampai kemudian Bonrojo, jumlahnya mencapai hampir ya 30 ribuan orang yang siap ngeluruk di Solo untuk protes berkaitan dengan ya pamfret daripada Jawa Hiswara tadi. Pemerintah Hindia Belanda bingung. Akhirnya apa? Ya redakturnya langsung diangkut oleh Belanda, langsung dipenjarakan. Sehingga akhirnya Long March itu tidak jadi. Tapi ini menunjukkan kekuatan kaum muslimin saat itu kompak sekali. Karena itu kemudian dipecah belah. Caranya bagaimana? Maka kemudian ya Belanda itu ya kemudian menyusupkan yang namanya Sneevliet. Sneevliet itu adalah anggota Komintern, yaitu Komunis Internasional, dan mendirikan partai ISDF, ya, Indische Socialism, ya, Demokrasi, ya, F-nya itu saya lupa ya. Itu adalah organisasi sosialis Hindia Belanda kalau diartikan. Yang itu kemudian ya menciptakan yaitu adalah partai yang namanya PKH, Partai Komunis Hindia Belanda. Indonesia kan belum ada kan? Ya, karena 1920 itu. Nah, ternyata Kaji Misbah itu kemudian katut kepada komunis ini. Karena dia itu jiwanya revolusioner, progresif, ujung-ujungnya apa? Ketut dia. Sehingga dia mengatakan bahwa Islam yang benar itu adalah ya Islam yang sosialis, yang bisa memberikan pengorbanan pada orang lain. Jadi ya kemudian dia menisbikan yang namanya tauhid. Sedangkan gerakan Islam itu dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Jadi kalau tauhid dinulayani atau diperselisihkan itu akan menimbulkan ya banyak sekali ya yang namanya inhiraf. Inhiraf itu adalah penyelewengan. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, dari filosofi ajaran tadi kalau kita bedah kemudian itu kita akan sampai kepada yang namanya karakteristik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini harusnya lahir lagi menjadi kader yang mumpuni dalam rangka untuk menjadi pelopor atau pertas dakwah pada era mendatang. Kira caranya bagaimana? Bisa membumikan 7 ajaran tadi. Yang 7 ajaran tadi sebenarnya sudah digenahkan oleh ya Sunan Kalijogo. Cuma dimodernisasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan itu kalau kemudian berkaitan dengan bahasan kita, kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Mansurah itu juga sama. Jadi bab pertama itu yaitu menghasung supaya umat Islam itu rujuk kepada Quran dan Sunnah. Dan kemudian harus bisa mengantisipasi keadaan menjelang hari akhir. Bada'ul Islami ghoriban, fasayaudu ghoriban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Wa mal ghuraba'u ya Rasulullah alladzina yuslihuna inda fasadinas. Bada'ul Islam, permulaan Islam itu adalah gharib, asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Kemudian akan menjadi asing lagi menjelang akhir zaman. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang yang ya merasa dirinya asing. Lah nyapa wayahe kerja malah salat. Ya. Wayahe kerja malah ya kemudian dia itu ibadah. Iki wayahe orang cek nedeng-nedenge ya akhir tahun malah banyak puasa ya. Gurubak kan? Gurubak itu apa? Menjadi orang yang aneh.
Kudune menyantuni orang lain lho, ya awakmu jek melarat pikir fuqara malah menyantuni orang lain. Jadi akhirnya menjadi apa? Ghuraba. Ya, ghuraba itu asing. Maka sahabat bertanya, "Wa mal ghuraba ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan ghuraba ya Rasulullah? Orang yang asing, alladzina yuslihun nas, alladzina yuslihu inda fasadinas, yaitu yang berusaha untuk islah, memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Karena itu ikhwani fillah, coba jenengan bisa membayangkan kehidupan pada abad ke-19 di mana masyarakat masih terkontaminasi dengan berbagai ajaran yang syirik, khurafat dan bid'ah. Karena apa? Hampir semua ya pegangan itu tidak boleh. Satu-satunya kitab hadis yang diwejang ya oleh seorang ulama setelah 100 tahun dilarang oleh Hindia Belanda pasca perang Diponegoro, itu yang membacakan hadis yang pertama itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau itu hafal Fathul Bari, syarah daripada Bukhari. Karena apa? Zaman dulu tidak boleh membaca kitab, itu tidak boleh. Sampai kemudian mereka itu berikhtiar dengan cara bagaimana dibuat pegon. Pegon itu hurufnya Arab tapi bahasanya Melayu atau Jawa. Supaya apa? Tidak dilihat oleh Belanda. Dianggap itu adalah huruf Arab. Dan inilah yang kemudian membuat Islam itu tetap takayyuf. Takayyuf itu apa? Adaptable. Bisa adaptasi. Karena itu pemikiran beliau tadi apa? Yang ketujuh tadi, kita berusaha untuk ya ngolah budi, ngolah akal supaya kemudian orang itu bisa mendapatkan pendidikan itu dengan cara yang instan. Coba kalau pendidikan cara lama itu dengan menggunakan ya bandongan, ya dengan menggunakan sorogan. Nek sing ngantuk gak iso kan, sorogan ini kudu maknai satu persatu kan. Kalau orangnya itu kemudian tidak rajin kan dia tidak akan bisa, mesti ketontalan terus. Atau bandongan atau petonan ya. Maka kemudian udah ngajinya itu ngedur gitu kalau zaman dulu. Ujung-ujungnya apa? Tidak bisa menerima itu, hanya cuma jam'ul maklumat. Jam'ul maklumat itu hanya berusaha untuk mengumpulkan data tok. Taswidul ulum, penambahan ilmu tidak ada. Tahwilul fikrah, perubahan daripada cara berpikir juga tidak ada. Karena yang kemudian diperbolehkan cuma bab sholat dan toharoh. Tidak boleh membahas puasa, tidak boleh membahas zakat, itu zaman dulu. Tapi setelah kemudian pasca kemerdekaan itu mulai diperbolehkan. Cuma sampai sekarang, kalau kemudian pelajari Islam, itu yang dipelajari bukan akidahnya terlebih dahulu, ya pasti yang diajari pertama apa? Carane sholat dan toharoh. Ya benar. Mana cara sholat itu kan berbeda-beda kan? 4 mazhab saja berbeda-beda. Kalau kemudian Imam Syafi'i, bismillahnya harus dikeraskan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, bismillahnya harus ya lirih dulu, baru kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik, ya itu ya malah nggak baca bismillah. Loh, kalau jenengan itu di haji, terus sholat di Madinah, terus imamnya itu imam dari mazhab Maliki, enggak mau coba bismillah, sedangkan jenengan itu Syafi'i, kira-kira sholatnya batal atau enggak? Batal nek sampean Syafi'i. Iya enggak? Karena Syafi'i harus mengucapkan bismillah. Tapi kalau majelis tarjih kan enggak. Ya, monggo sing paling bagus ida afsaqul hadis bahwa madhabi. Kalau itu hadisnya sahih ya kita ambil saja. Simpel kan? Kalau hadisnya sahih ya kita ambil. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kemudian dibagi-bagi tadi malah bingung nanti. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, itulah yang kemudian sering kemudian ini kemudian dibentur-benturkan supaya apa? Supaya kemudian kita itu cuma ribet masalah sholat, ribet masalah poso, ribet masalah menentukan hilal, iki wis hilal apa urung. Iki derajatnya ya wis bermakna atau belum. Oh itu jadi ribet terus setiap tahun sampai direwangi ya hari rayanya itu ya 2 kali. Sampai saya itu kadang-kadang
undang sholat itu 2 kali saya bingung ya. Sholat kan cuma 1 kali tuh Bu ya. Ya akhirnya saya masih bakdan saya gitu ya. Itulah yang kemudian sering ya kita itu kalau ya melihat suasana umatnya tidak bisa rukun ya karena itu tadi perbedaan sedikit itu kemudian tidak ya mereka itu menempuh filosofi kajen tadi, kaijen. Kalau kaijen mengintegrasikan antara ilmu dan amal dan kemudian rasio itu didahulukan, pasti mereka itu akan mendapatkan ya sebuah wacana yang progresif, Islam yang berkemajuan. Tapi resikonya tinggi. Karena ketika beliau itu pakai sistem madrosi itu pakai sistem kelas ya, yang menggunakan meja, menggunakan papan tulis, terus gurunya itu nggak pakai sarung, pakai pantalon. Tahu ya pantalon? Bahasa Arab celono itu pantalon, pantolon ya. Dan ketika mereka melihat itu, ya maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pertama kali berdakwah itu disebut sebagai kiai kafir. Sampai anak-anak itu pakai hadroh itu ketika beliau keluar di kauman itu kiai kafir, kiai kafir. Kira-kira sampean pernah menghadapi tantangan seperti itu apa enggak? Kan kita enggak pernah kan menghadapi tantangan yang hebat seperti tadi. Sedangkan beliau itu ya merupakan naib. Naib itu apa? Kayak penghulu atau pemegang otoritas keagamaan di Keraton Solo. Kemudian dinyek seperti itu kan luar biasa. Jadi dakwah itu enggak semudah yang jenengan bayangkan Ferguson. Coba kita melihat kita itu dakwahnya paling enak itu. Ya, tidak ada tantangan sama sekali. Bahkan kemudian kalau ada perbedaan cepat diselesaikan dengan mudah dan tidak ada penjanggetan antara satu dengan yang lain. Beliau pernah berdakwah di Banyuwangi, pernah diintimidasi sampai sampean lewat sini tak pateni. Ya, awake dhewe diancam ngono ora sida. Ora iso berdakwah nanti. Tapi orang-orang zaman dulu itu mempunyai ya, yang namanya mana'ah. Mana'ah itu apa? Imunitas. Baik mana'ah secara akidi, yaitu secara keyakinan, mana'ah secara fikrah atau cara berpikir, kemudian mana'ah atau imunitas yang berkaitan dengan manhaj, metode dalam cara beragama. Sehingga kalau mereka mempunyai imunitas yang kuat, mbok gonjang ganjing apapun itu mereka itu tetap sabat ya alat tori dakwah. Mereka itu tetap istiqomah di dalam jalan dakwah. Kita kembali pada pertama. Ya, ajaran yang pertama beliau apa? Yaitu hidup itu adalah pertaruhan. Ya, hidup itu adalah ya the life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Karena itu beliau berusaha ya untuk kemudian mengarahkan umat pada waktu itu untuk menjadi man of action, yaitu manusia yang gemar untuk beramal. Man of action. Karena itu kegiatan beliau kan ada feeding, memberikan makan fakir miskin, ada healing, mendirikan rumah sakit, balai pengobatan, ya tempat-tempat penolong kesengsaraan umat itu didirikan di mana-mana. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi penderitaan ya masyarakat pada saat itu. Ya, kemudian juga fooding. Ya, feeding itu memberikan makanan, kemudian juga schooling. Schooling itu apa? Jalan senyap untuk merubah sebuah bangsa. Kan tidak ada ya, tepuk tangan yang meriah ya bagi guru itu. Iya apa enggak? Tapi dia bisa merubah pola pikir itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kayak Pak Kaji Sujak itu ya. Dulu itu ngaji ya dengan beliau, kemudian dia dikirim jauh ya ke Jawa Timur ya di kota Blitar ini. Dan beliau bertempat tinggal ya di daerah Ngelegok situ. Bayangkan ya, itu dari Kauman kemudian disuruh di sini untuk kemudian mengembangkan dakwah itu. Sampai kemudian punya murid ya, sampai muridnya itu suka pada Pak Suja, maka dia kemudian menisbatkan dirinya itu Abu Suja, rumahnya Jalan Kelet. Nah, dan itu membuka dakwah itu sampai kemudian punya markas di Cokro. Ya. Kan dedek ya dengan Jalan Kelet. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi mereka itu diperintah, itu zaman ya
zamannya Muhammad Yunus Amin, ya, pimpinan Muhammadiyah, itu banyak kemudian menyebarkan para dai itu di berbagai daerah. Bahkan di Jawa Barat itu Mbah Yai Jamhari, itu tokoh ya batik yang ada di Garut, ya, Pasar Gede Garut, ini kemudian yang menginisiasi dakwah pertama itu di Jawa Barat. Sehingga di Jawa Barat itu meskipun mereka mempunyai ya perbedaan dengan orang Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi mereka menerima itu dengan sukacita. Sehingga basis di sana itu menjadi sangat besar karena apa? Jasa daripada Mbah Yai Jamhari. Di Solo ada Mbah Mukhtar Bukhari, itu adalah pengusaha batik yang kemudian berusaha untuk kemudian menginisiasi supaya dakwah itu juga selain kapasitas itu integritas, ya juga kualitas, kapabilitas, tapi yang penting lagi apa? Isi tas. Jadi dakwah itu tidak bisa kalau kemudian tanpa isi tas. Karena itu dakwah pertama itu disokong oleh para juragan batik di Laweyan itu. Bayangkan ya, juragan batik itu mengekspor satu minggunya itu 40 ya kontainer diekspor di Singapura. Jadi batik-batik Laweyan itu ya dikumpulkan ya dari pengusaha kecil, kemudian dikumpulkan ya ke Pak Mukhtar Bukhari, ya kemudian ke para Kiai Haji Saman Hudi, tapi nggak ada Anwarnya ya. Pak Kiai Saman Hudi dulu pendiri SDI, yaitu adalah Syarikat Dagang Islam, itu mengumpulkan seluruh pedagang itu satu minggu bisa 40 kontainer. Tapi sekarang ironisnya batik Laweyan itu bangkrut semua gara-gara apa? Karena Singapura itu mempunyai pabrik yang bisa menghasilkan satu jamnya batik itu 17.000 pieces per jamnya. Dengan apa? Batik cap. Oh ya batik cap. Cuma ngecap tok gitu langsung keluar satu jam itu ya 17.000 pieces. Sedangkan kalau biasa itu 2 minggu baru selesai satu batik. Kira-kira kita ketinggalan zaman apa enggak? Karena batik yang sampean pakai itu mungkin produksi dari Made in Singapura atau Shenzhen itu juga menciptakan meng-create batik kemudian dikirim di ya kita di pasar Klewer kemudian dijual diakoni sebagai ya, batik Klewer. Seperti misalnya pusat sepatu di Magetan, tahu ya kalau jenengan di Jalan Jambu itu kan ada sepatu kan? Itu yang menciptakan sepatu sudah tidak ada, meninggal semua. Nah sepatunya dari mana? Ternyata pindahan tanggul angin. Jadi kita itu sebenarnya ya cuma ya tidak bisa berkembang karena apa? Enggak ngulir budi, ngulir akal dalam rangka apa? Supaya kita bisa mempunyai izul Islam wal muslimin, bisa memproduksi sendiri. Kita perlu yang namanya Islam yang berkemajuan. Kiai Mukti mengatakan ini yang terakhir ya. Nanti insya Allah 2 minggu lagi ya kita akan membedah satu persatu pemikiran dari beliau nanti dengan ya kearifan budayanya masing-masing ya. Nanti ada 12 langkah. Ini zaman Kiai Haji Mas Mansur itu ada 12 langkah dalam rangka untuk menuju kepada Muhammadiyah yang berkemajuan. Sing pitu urung apal ditambahi rolas sebenarnya, tapi insya Allah ya nanti itu program yang kemudian sekarang ditinggalkan oleh orang-orang. Harusnya ini kemudian dibangkitkan kembali supaya apa? Supaya kemudian kita itu benar-benar ya, minimal seperti para muassis atau pendahulu kita, sehingga Pak insya Allah kita nanti bisa ya, menjadi rahmatan lil alamin yang beneran nanti ya, bukan hanya cukur membership saja. Beda ya antara membership ya dengan apa itu anggota yang benar-benar ya itu merupakan anggota utama, itu beda sekali. Kalau membership kan ditanyakan fasilitasnya apa maksudnya. Iya benda. Aku memiliki fasilitasnya apa, tapi kalau orang itu ya anggota sejati, maka dia itu tidak pernah menanyakan kontribusinya. Ya, yang dia tanyakan itu apa? Aku ngerjakan apa? Saya mengerjakan apa? Itu cuma itu saja. Saya kira begitu, ma'asyiral muslimin. Moga-moga ini bisa bermanfaat.
bisa menggugah jenengan bahwa dakwah itu sejak zaman Sunan Kalijogo sampai sekarang pun jane ora geseh-geseh nemen ya. Cuma yang cara menerangkannya saja yang kadang-kadang enggak bisa sinkron. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau dikonfirmasi? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada perpecahan, terus kapan berakhir ya? Yang kedua juga, kalau dulu zaman Belanda penjajah Belanda, tapi zaman sekarang kok bukan penjajah Belanda, tapi umatnya sendiri atau orangnya sendiri itu bagaimana solusinya? Saya jawab dengan hadis Rasul. Rasul itu berdoa dengan 3 doa. Yang pertama tidak dibinasakan ya dengan bencana alam. Yang kedua, ya tidak hancur umatnya itu total sehingga habis surus enggak. Yang ketiga, enggak dikabulkan ini. Apa yang tidak dikabulkan? Ya, beliau berdoa supaya umatnya itu bersatu, tapi Allah tidak mengabulkan. Jadi umat itu akan terpecah belah sampai hari kiamat. Itu harus kita pahami yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kemudian supaya kita bersatu? Nah itu kalau menurut para kiai sepuh atau salafus soleh kita, bahwa sebenarnya kalau kita menyatukan umat atau tauhidul ummah itu merupakan media untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada itu pahala kita jadi sedikit nanti ya kita. Ya enggak? Coba jenengan manusia enggak bersatu, jenengan bersatu. Kalau sawu sufu fakum fa inatas silata sufu minta mami sholah, ketika kemudian ada yang renggang, kok jenengan masuk di situ, jenengan sudah dapat kapling surga. Jenengan ketika nata sop itu kan ada yang lowong, sograt, ya ada celahnya. Kok jenengan kemudian wasadul jamaah, jenengan kemudian menutupinya, maka pahalanya apa? Mendapatkan rumah di surga. Begitu mudahnya kita dapat kapling rumah di surga. Yang kedua, jenengan maca qul huwallahu ahad 10 kali untuk omah yang surga. Jenengan kemudian nyumbang masjid meskipun itu hanya sebesar ya sarang burung, itu pun kita akan dibangunkan rumah juga di surga. Jadi mudah sekali kita mendapatkan fasilitas surga, tapi apa itu? Ikhtiarnya kalau kita kemudian berusaha untuk menyatukan umat. Ya karena itu kalau kita melihat umat ini bisa bersatu atau enggak, dilihat caranya sholat. Kalau sholatnya itu banyak celahnya, wangen didandani masjid ini. Ya, kalau ketika kita lihat sawu sufu, akimu sholat, akimu sufuwakum, itu ternyata masih ada celahnya, tidak mau menutupi, dikandani mesti wangel nih kok. Ini cara goblok-goblokan untuk mendiagnosa umat ini bisa diperbaiki atau enggak. Karena apa? Kalau kemudian mereka terpecah belah, pasti ada penyakit yang namanya ghil. Ya, ghil itu apa? Yaitu adalah perasaan di dalam hati yang tidak suka kepada saudaranya yang lain, entah karena tambang, ya, entah karena kemudian fasilitas, entah karena cuan, entah karena pulus dan sebagainya, itu sudah cukup membuat umat itu barisannya menjadi retak. Apalagi politik, lebih nemen lagi. Tapi kalau politik tidak diisi oleh umat Islam, ya rusak. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kebanyakan dari umat Islam itu tidak bisa tawazun. Tawazunnya apa? Ya berada pada garis ya keseimbangan. Ditinggalkan total juga akan rusak, masuk ke dalam, kata Mahfud MD, kalau di Indonesia itu malaikat pun kalau masuk dalam sistem Konoha itu bisa menjadi koruptor juga. Itu katanya Pak Mahfud ya. Ingin menunjukkan bahwa orang yang baik sekalipun masuk ke sistem juga begitu. Karena perlu yang namanya jamaah. Dan jamaah yang mempunyai kans potensial yang besar, itu sebenarnya ya adalah jamaah yang mampu menyatukan umatnya. Ya kalau itu dia bisa menyatukan umatnya, masuk kemanapun, pasti dia akan bisa memberikan islah atau perbaikan. Tapi ya ora
apa sak dek sak nyetnya wong Jawa. Apa sak dek sak nyet tuh moro-moro mak beduduk langsung bisa ya enggak. Perlu proses yang sangat lama. Mbah Yai Hisam misalnya. Beliau itu dulu menerima, dia pemimpin Muhammadiyah yang ketiga. Dia menerima bantuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kaum mudanya langsung ngamuk semua, Pak. Ya, Mbah Brahim, Mbah Farid Ma'ruf, Mbah Mukhtar, itu ngamuk semua saat itu. Tapi pada saat itu beliau beralasan karena zending misionaris juga mendapatkan bantuan. Katolik juga mendapatkan bantuan. Kalau kemudian bantuan tidak diambil, digunakan untuk yang lain, itu kan berbahaya. Tapi disempat membuat antara ya Hofbestur dulu itu pimpinan Muhammadiyah namanya bukan pimpinan Muhammadiyah, namanya Hofbestur. Ya, pada waktu itu kemudian terjadi permusuhan sehingga akhirnya didamaikan sehingga antara pemuda dan orang tua sampai kemudian 3 pemimpin utamanya Mbah Yai Suja, Mbah Yai Hisam sama Mbah Yai Mukhtar itu sampai mengundurkan diri. Sehingga akhirnya kemudian maju itu adalah Mbah Kiai Haji Mas Mansur saat itu. Bayangkan ini. Jadi zaman dulu aja 1920-an sudah begitu, apalagi zaman sekarang iming-imingnya kalau dulu kan tidak ada, cuma bantuan doang. Berapa bantuannya kan? Orang berjanji untuk sebuah ormas yang besar saat itu. Tapi sekarang iming-imingnya apa? Triliunan, tambang. Bayangkan ini tantangan yang luar biasa. Insyaallah demikian sudah masuk waktu Isya ya. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wassalamualaikum wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.